Seorang wanita yang lama ditinggal suaminya pergi bekerja ke luar negeri. Pasti banyak halangan dan rintangan, apalagi kalau menyangkut masalah nganu. Ditambah lagi, ia harus melawan rasa kepengenannya ketika melihat tetangganya yang suka begituan. Hingga membuat dirinya yang lama tak disentuh pria juga tak luput dari hal-hal yang tak seharusnya dilakukan. Itulah sedikit gambaran dari film yang berjudul yang dirilis pada 2022 lalu. Bagaimana kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Welcome to Duar Meme. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Mira. Ia berusia 30 tahunan dan sudah menikah. Tapi sayangnya ia harus ditinggal dan hidup sendiri karena suaminya yang bekerja ke luar negeri. Mira ini adalah wanita yang baik, di mana ia sangat menjaga diri untuk tetap setia pada suaminya yang sedang merantau di luar sana. Selain dari suaminya, Mira juga menyewakan ruang kosong di belakang rumahnya yang lumayan layak untuk ditinggali. Hitung-hitung untuk tambah-tambah uang dapurnya. Selain setia pada suaminya, Mira juga hidup dengan sederhana, di mana ia setiap harinya hanya pergi ke pasar dan tempat ibadah. Ia tak suka menghabur-haburkan uang dan tak suka nongkrong-nongkrong di tempat gacoan. Suatu ketika Mira ingin pergi ke tempat ibadah, tiba-tiba dompetnya dijamret oleh tukang copet. Mira mencoba mengejar pencopet itu. Untungnya Mira ditolong oleh sepasang pasutri yang dengan baik hati mau menolongnya. Ternyata pasutri itu seorang pendatang yang mencari kontrakan untuk ditinggali. Kebetulan juga Mira mau menyewakan kamar di belakang rumahnya, mengajaknya dan menawarkan kamar kosong di belakang rumahnya. Meskipun kecil dan sederhana, tapi sepadan dengan harga murah yang Mira tawarkan. Oh iya, pasutri itu bernama Rico dan Linda. Pasok kayo. Ito nga yung kwarto nyo. 1 month deposit tsaka 2 months advance. Oo nga, Labs. Huwag ka kapasiklab dyan. Mira sangat senang akan kehadiran mereka karena selama ini ia hidup sendirian. Tapi Mira juga kerap iri dengan mereka, apalagi kalau mereka lagi begituan di kamar. Membuat Mira penasaran dan malah mengintipnya. Sebagai penghuni baru di rumah, Rico kerap kali memberikan makanan kepada Mira. Tapi Linda yang melihat Rico begitu akrab dengan Mira merasa cemburu. Maklum, masih pengantin baru, lagi cinta-cintanya Linda sama Rico. Luto nga pala ni Glenda. Ako na nag-atid. Salamat ha. Tikman ba niya yung luto ko? Ang sabi ko, kung buhay pa kaya siya. Suatu hari, Rico memanggil orang untuk sedikit merenovasi kamarnya. Kemudian Mira juga diperkenalkan dengan teman-temannya dan memberitahukan maksud kedatangan mereka. Sebagai warga yang baik, Rico juga berbaur dengan warga sekitar. Hitung-hitung nyari kenalan. Dan pulangnya, Rico melihat Mira yang akan pergi keluar. Dan ternyata Mira cantik juga kalau diperhatikan. Apa karena Mira mulai berdandan? Pikir Rico. Bahkan Mira juga pergi ke salon untuk mempercantik dirinya. Dari rambut sampai wajahnya
nampak berbeda di mata Rico. Mira, Bakit? Pangit ba? oo nga pala, sinabi mo nga pala kanina. Sa kaibigan ko nga, di ba? Tapi malamnya lagi-lagi Linda cemburu dengan kedekatan Rico dan Mira. Tapi walau sempat marahan, ujung-ujungnya ya mereka begituan malam itu. Dan Mira lagi-lagi mengintipnya lewat jendela. Suatu ketika, ada salah satu pekerja yang sedang merenovasi kamar Rico nampak tertarik dan diam-diam masuk ke rumah Mira. Ia bernama Lando. Kebetulan Mira juga lagi mandi. Lando lalu mengintip Mira sambil memainkan tongkat saktinya sendiri. Namun hal itu juga diketahui oleh Rico dan langsung saja Rico marah dan memberikan bokem muntah kepadanya. Pada suatu hari, saat Mira lagi mandi, cincin kawinnya ternyata hilang. Mira berpikir kalau itu ulah dari Lando. Kemudian Mira mengadukannya pada Rico, dan Rico juga yakin kalau itu ulahnya Lando. Langsung saja tanpa basa dan basi, Rico memberikan bokem mentahnya pada Lando berulang-ulang kali, hingga akhirnya Lando mengakui kalau dialah yang telah mengambil cincin tersebut dan sudah menjualnya ke tempat penggadaian. Tapos nagbanyo ako. Pagbalik ko, wala na. Huwag mong gagawin yan, Mira, kasi mas lalaki na yung problema mo eh. Hindi ako pwedeng magkamali, Kiko. May kumuha. Mahanap ko yan. Suatu ketika, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Linda mengajak Mira untuk minum es cendol bersama. Hingga mereka berdua pun mabuk. Dan pulangnya, Linda malah mendapati Rico dan dua temannya yang sedang membuat lubang besar di dalam kamar. Ternyata mereka bertiga sedang membuat lubang yang menuju ke tempat penggadaian depan rumah. Mereka berencana untuk merampok tempat penggadaian itu dan mengambil barang-barang yang ada di sana, termasuk cincin punyanya Mira. Namun setelah kembali ke kamarnya, terjadilah hal yang tak terduga, di mana Linda malah menusuk Rico dengan pisau. Alih-alih menjadi istrinya, ternyata Linda dan Lando sudah bekerja sama untuk berkhianat. Bahkan teman satunya lagi yang bernama Cesar juga menjadi sasaran kejahatan mereka. Bakit nyo sa tinira? Ha? Tama mga walang iya kayo! Kemudian Linda dengan penuh kegirangan menghitung jumlah penghasilannya. Sementara Lando masuk ke rumah Mira yang kebetulan masih dalam keadaan mabuk untuk mencoba mencicipi serabi hangat milik Mira. Namun beruntungnya Rico dalam keadaan terluka menghabisi Lando untuk menolong Mira. Tak hanya itu, Rico dengan penuh emosi juga menghabisi Linda malam itu juga. Pagi harinya, Mira yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah ada cincinnya yang hilang di rumahnya. Tapi ia juga tak menemukan siapapun di sana. Bahkan kamar belakang yang ia sewakan juga ikutan kosong, dan hanya menemukan sebuah tambalan semen yang belum mengering dengan sempurna. Mira hanya bingung dan tak pernah tahu apa yang telah terjadi. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.
Jangan lupa subrek sama tombol ring.